Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Raffi Naryabadana dengan kode Aslepena. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 6 dan 7, yaitu State Space Modeling dan State Space Controller and Observer Design. Ini adalah hal-hal yang kita akan pelajari di State Space Modeling, yaitu modul 6. Langsung aja kita mulai. Apa sih sebenarnya State Space Modeling? State Space Modeling merupakan sebuah cara untuk merepresentasikan sebuah sistem menggunakan serangkaian differential order 1, di mana berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan Laplace transform dan juga frekuensi domain, kita itu menggunakan first order differential equation yang berarti kita itu berada di time domain. Nah, kenapa kita menggunakan state space modeling? Karena state space itu bisa lebih mudah dan lebih akurat merepresentasikan sistem multiple input dan multiple output. Dan juga kita itu bisa memodelkan sistem nonlinear dan juga time varying. Multiple input, multiple output ini lebih banyak ditemukan di dunia nyata dibandingkan kalau sistem yang hanya satu input, satu output yang bisa direpresentasikan dengan mudah menggunakan transfer function. Di sini juga bisa dilihat state space model terdiri dari dua equation, yaitu state equation dan output equation, di mana bisa divisualisasikan dengan block diagram di sini. Oke, selanjutnya salah satu komponen state space model adalah state variable yang merupakan serangkaian variabel yang terkecil yang dapat merepresentasikan sistem tersebut pada suatu waktu. Nah, syarat state variable sendiri adalah semua state variable tersebut harus bebas linear dan juga jumlahnya harus yang terkecil yang bisa merepresentasikan sistem tersebut. Nah, gimana cara taunya dia itu bisa yang paling kecil? Ini sebenarnya ada tips di mana caranya kita bisa menghitung jumlah komponen penyimpan energi dalam sebuah sistem yang kalau bisa dilihat di rangkaian RLC ini yaitu induktor dan juga kapasitornya sebagai komponen penyimpan energi. Di sini kita bisa lihat ada satu induktor dan dua kapasitor, di mana kalau dijumlahkan yaitu 3. Dan oleh karena itu semestinya di sistem ini ada 3 state variable yang ada. Nah, untuk state equation sendiri, state equation merupakan serangkaian persamaan diferensial order 1 yang terdiri dari state variable. Fungsi dari state equation ini adalah untuk merepresentasikan perubahan sistem seiring berjalannya waktu dan juga mengetahui pengaruh dari masing-masing state variable. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini misalnya rangkaian RLC jadinya seperti ini. Ini kita bisa tahu nih pengaruhnya state variable-nya itu apa aja ke state variable lain dan juga pengaruh inputnya kepada variable state variable ini. Oke, selanjutnya ini dibedah lagi jadi beberapa komponen di mana X itu state vector, ini isinya state variable, di sini ada derivatifnya, dan ini A dan B ini sebenarnya matriks di mana yang merepresentasikan apa aja sih sebenarnya mempengaruhi tiap state variable yang ada. Misalnya kalau di sini IL itu dipengaruhi oleh VC1 dan VC2, ini perkaliannya sama VC1 sama VC2. Kalau VC1 dia itu dipengaruhi oleh IL dan juga dia dipengaruhi oleh 1/R C1 yaitu input yang masuk yaitu tegangan VT. Oke. Selanjutnya ada output equation, di mana output equation sebenarnya ada fungsinya adalah buat menghasilkan output yang dikeluarkan berdasarkan dari state dan variable input. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini tuh sebenarnya fungsinya buat ngeluarin output aja, yaitu
outputnya itu YT, di mana kita itu menghasilkan output YT dari kombinasi state variable dan juga kalau ada itu dari kombinasi dari inputnya gitu. Nah, oke, lanjut kita ke state space controller and observer design. Ini adalah hal-hal yang kita akan pelajari. State space controller sendiri merupakan sebuah controller yang menggunakan state feedback, di mana berbeda dengan controller klasik yang menggunakan error output feedback. Kita bisa lihat sendiri di sini ada gain K di sini merepresentasikan controller, state space controller, di mana dia itu mengambil keadaan state variable dari sini dan dia itu mengalihkan dengan gain K dan dia itu memfeedback setelah dia kalikan dengan gain K, dia itu memfeedback ke sini untuk mengendalikan sistem tersebut. Nah, hal ini beda sama kontrol klasik di mana dia itu menggunakan output error feedback. Di sini karena kita menggunakan set space, maka dia itu masih berada di time domain dan juga itu dia menggunakan state space model, berbeda sama classical controller. Nah, sebenarnya karena dia itu membutuhkan semua state variable sebagai feedback, mereka harus mengetahui semua kondisi dari state variable tersebut. Kalau tidak, mereka harus membuat observer untuk mengestimasi nilai-nilai dari state variable tersebut. Nah, kenapa sih kita menggunakan state space controller? Karena biasanya itu state space controller itu lebih akurat untuk sistem yang kompleks, dan juga bisa digunakan dengan sistem MIMO atau multiple input, multiple output. Oke, next, sebelum kita desain controller, kita itu harus cek dulu controllability-nya. Controllability itu sebenarnya ketika control input dapat mempengaruhi semua state variable dari sistem tersebut. Kalau di sini kita bisa ngelihat gimana sih dia mempengaruhinya. Kita coba lihat dulu inputnya yaitu VT, di mana VT itu mempengaruhi VC1 yaitu state variable. Nah, kita lihat di IL itu sebenarnya dipengaruhi oleh VC1 dan VC2 di sini. Nah, jadi IL dan VC1 itu dipengaruhi. Nah, VC2 ini dipengaruhi oleh IL. Jadi sebenarnya tiga-tiganya itu dipengaruhi oleh input VT, maka sistem ini controllable. Nah, sebenarnya ada cara lebih matematis di mana kita mencari matriks CM yang rumusnya ini dan kita mencari determinannya. Ketika determinannya itu tidak nol, maka sistem tersebut bersifat controllable. Kalau dia nol berarti controller tidak bisa dibuat. Oke, selanjutnya cara mencari gain matriks K dari state space control itu sebenarnya ada dua cara, yaitu transformation method dan Ackermann method. Untuk Ackermann method itu kita tidak membutuhkan transformasi sama sekali. Tapi untuk cara yang pakai transformasi, bentuk state space harus diubah dulu menjadi controllable canonical form. Di mana ini mempermudah nanti buat matching coefficient dan bentuknya dapat dicocokin sama transfer function-nya. Kalau buat Ackermann ya tadi nggak perlu. Nah, ini bisa dilihat sendiri hubungannya gimana dari transfer function dan juga state space-nya. Ini dia itu langsung yang di bawah itu dikeluarin di bawah sini. Terus yang di atas itu dia ditaruh di outputnya di sini. Dan ini pasti 001. Oke. Lanjut ke observer. Observer itu sebenarnya algoritma yang berjalan bersamaan dengan sistem yang dapat mengestimasi state variable yang tidak dapat diukur oleh sensor. Di sini bisa dilihat dia itu kayak berjalan secara paralel, dia itu
narik inputnya dan juga outputnya untuk dia itu mengkalkulasi state variable atau mengestimasi state variable yang ada dan dia masukin ke controller. Kenapa sih observer itu diperlukan? Karena biasanya itu ada beberapa kondisi di mana variabel itu tidak emang nggak bisa diukur atau terlalu mahal untuk diukur atau nilainya datanya itu akan jelek atau tidak akurat. Oke, selanjutnya ada observability. Nah, buat observability itu kita harus cari terlebih dahulu sebelum kita desain sebuah observer. Kalau tadi itu kita menggunakan matriks CM untuk mengetahuinya, kita sekarang menggunakan matriks OM yang sedikit berbeda. Dia itu pakai matriks C juga di sini, berbeda dengan yang tadi. Dan dia itu sebenarnya sama. Ujung-ujungnya kalau determinan dari OM itu tidak nol, maka sistem bisa di-observe. Jadi kita bisa membuat observer untuk mengobserv sistem tersebut. Oke, selanjutnya ini ada observable canonical form. Dia itu mirip juga sama controllable canonical form, cuman agak beda dia penyusunannya. Dia bisa dilihat ini A0, A1, A2-nya di sini. Kalau tadi kan di sini dan ini B0, B1, B2-nya di sini, kalau tadi di sini. Kalau ini malah jadi 001. Nah, oke, terakhir ada proportional gain di mana dia itu bakal dipasang di ujung dari sistem dan tujuannya itu adalah mengeliminasi steady state error. Dimana kalau pakai controller yang menggunakan state feedback, ini tuh sebenarnya perlu biar nanti responsnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Kalau enggak, dia bakal ada steady state error yang sangat besar. Nanti bisa dilihat di praktikum. Nah, untuk proportional gain sendiri, itu rumusnya ada seperti ini. Ini C, B, K-nya itu dari gain yang tadi di gain controllernya. Dan C, B, A itu semuanya udah diketahui dari state space-nya. Oke, cukup sekian untuk modul ini. Terima kasih yang telah menyimak video ini.